Janji mulai menghiburkan setiap kami. Kami mau percaya atas setiap apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya saat ini Kau hadir bersama dengan kami dan kehadiran-Mu melahirkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya waktu kami dengar firman Kristus, iman kami dibangkitkan dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami percaya ya Tuhan, kehadiran-Mu mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami berdoa sore ini biar tingkap langit terbuka di atas kami. Engkau melepaskan hikmat, pengertian, juga pewahyuan. Sehingga yang kami dengar bukan hanya perkataan manusia, tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang
hidup yang kami percaya sanggup mengubah masa depan kami ya Tuhan. Kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Kami berjalan makin lama makin kuat dari kemuliaan kepada kemuliaan dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, jangan lewatkan satu pun dari kami. Bicara lebih dalam, lebih dahsyat dari apa yang disampaikan. Karena kami tahu Engkau tidak terbatas ya Tuhan. Sore ini kami buka hati kami, terima yang dari Tuhan. Sekali lagi yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami, juga masa depan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan kita yang percaya pasti diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang hidup dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom Pak Doa. Saudara, siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita? Boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman, boleh lihat kanan kirinya sebentar lalu bilang, saya senang sekali duduk di sebelah kamu hari ini. Dan kamu pasti diberkati. Haleluya. Posisi menentukan, gitu kata orang ya, saudara. Ya senang sekali bisa ada di sini. Ya 1 tahun tidak bertemu, maksudnya terakhir tahun lalu. Ya, saudara, saya percaya salah satu berkat dan mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan hadir dan mujizatnya hadir bersama-sama dengan kita. Dan saya berdoa tidak ada satu dari kita yang pulang dalam keadaan yang sama. Bahkan saya berdoa sementara kita dengar firman, mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak bisa bangun apapun dalam hidup ini kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu duduk, renungkan, teduhkan batin dan hati kita supaya kita itu mengerti apa yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melangkah ke tempat di mana kita tidak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Maka saya percaya bahwa arah itu lebih penting dari kecepatan. Orang bisa pengen cepat, tapi kalau salah arah, Alkitab berkata ada banyak jalan yang disangka orang lurus, ternyata ujungnya maut. Nah itu sebabnya salah satu hal yang tidak pernah Tuhan berikan serta-merta dalam hidup kita adalah ujung dari setiap jalan yang kita ambil. Tuhan yang tahu. Depan jalan ada di depan mata kita semua, tapi ujungnya tentulah Tuhan. Dan siapa bersyukur kita punya gembala yang baik, tidak akan menyesatkan kita. Saya berdoa kita pergi ke tempat yang tidak mungkin kita di situ kalau bukan firman yang menuntun setiap kita. Jadi saya percaya kita semua siap dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, saya ajak kita lihat dulu satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes 2 ayat yang ke-23. Yohanes 2 ayat ke-23. Mari buka dengan saya. Perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Yohanes 2 ayat yang ke-23. Lalu kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, mari baca dengan semangat. Ini ayat kita yang pertama pada hari ini, Yohanes 2 ayat 23, hitungan ketiga. Nanti kita akan baca sama-sama. 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Saudara, siapa percaya bahwa tanda-tanda heran dan ajaib masih terjadi sampai hari ini? Amin. Saya percaya apa yang kita alami bersama Tuhan itu akan menolong kita untuk percaya sama Tuhan. Dan kontekstual yang disampaikan dalam ayat dalam Yohanes 2 ini, saudara, dalam satu momen sekelompok orang yang tadinya tidak percaya lalu memutuskan menjadi percaya sama Tuhan. Ya, mungkin itu yang disebut hari ini sebuah penuaian, di mana gelombang orang percaya muncul dan memutuskan percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat tanda-tanda heran dan ajaib. Saya pun percaya sampai sore hari ini Tuhan masih berbicara lewat tanda-tanda heran dan ajaib. Tuhan bisa memakai semua situasi kita, sedih, gembira, takut, berani untuk dia berbicara dalam hati dan batin kita dan menyatakan cintanya. Amin. Nah, saya mau ajak kita lihat lagi ayat berikutnya. Ini adalah ayat yang sangat penting, yang sebenarnya yang menjadi inti dari apa yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sebagai pembelajaran kita bersama. Ayat 24, Saudara. Kita baca sama-sama sekali lagi. Yohanes 2 ayat 24, ayat selanjutnya pada hitungan ketiga. 2, 3.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Bapak Ibu, saya butuh konsentrasi Bapak Ibu sedikit. Percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Mana yang Tuhan mau? Tuhan mau kita dipercaya. Dan saya yakin semua kita yang ada di rumah ini percaya sama Tuhan. Tapi orang-orang percaya harusnya sadar betul bahwa Tuhan tidak hanya mau kita masuk di ruang percaya sama Tuhan. Karena kadang-kadang orang yang hatinya jauh dari Tuhan juga percaya sama Tuhan. Orang jahat juga percaya sama Tuhan. Ada satu ruangan yang Tuhan mau juga kita masuk di dalamnya. Namanya dipercaya. Itu hal yang berbeda. Itu dimensi yang berbeda. Itu cara hidup yang berbeda. Itu cara menilai, cara mengambil keputusan yang berbeda. Saudara, kita butuh Yesus. Bukan hanya supaya kita percaya sama Tuhan. Kita juga butuh Yesus. Supaya dalam hidup ini, sebagai kepala keluarga, kita itu dipercaya Tuhan. Sebagai ibu, kita itu dipercaya sama Tuhan. Apapun kondisi dan posisi kita hari ini, mari kejar ruangan ini. Jadilah orang yang dipercaya sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Itulah yang Tuhan mau bawa kita ke tempat itu. Dimanapun saudara berada hari ini, mau ini tahun sukar, menurut prediksi siapapun, setiap orang yang dipercaya, dia memimpin pergerakan, berdiri depan raja-raja, dia ada di garis depan pergerakan Tuhan, tidak pernah akan kekurangan, karena dia bukan hanya percaya, tapi orang-orang yang dipercaya. Sebelum agendanya digenapi dalam hidup seseorang, keluarga, kota, dan bangsa, saya percaya hari ini Tuhan sedang bangkitkan orang-orang yang bisa dipercaya di bangsa ini. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan 2023 untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang mau katakan amin. Satu ayat lagi kita lihat dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sebagai perenungan kita sore hari ini. 1 Korintus 4 ayat pertama dan ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi Bapak Ibu, rahasia Allah dipercayakan. Bukan hanya diberi, bukan hanya diumbar, tapi itu dipercayakan. Itu berbeda. Jadi ada orang-orang yang akan mendapatkan kepercayaan Tuhan. Rahasia Tuhan. Siapa? Yang Tuhan lihat hari-hari ini bisa dipercaya. Makanya kalimat selanjutnya dikatakan gini, saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin. Amin. Saudara, berkat, mujizat, terobosan, kesembuhan, langit yang terbuka itu membuat orang-orang percaya sama Tuhan. Tapi karakter, integritas, pribadi yang kuat, semangat pantang menyerah, dedikasi tinggi untuk kerajaan surga, militansi untuk tertanam dan berakar, itu melahirkan orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Amin saudara. Makanya kita perlu izinkan Tuhan juga mendewasakan kita, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, tidak cengeng, tidak baperan, tidak gampang tersinggung, kuat dalam segala musim, bertahan dalam segala situasi, mampu bersuka cita dalam kondisi duka cita, mampu memberi bahkan dalam kekurangan, mampu memikirkan perut orang lain dalam keadaan dirinya lapar. Dengar baik, mampu mendoakan orang lain di saat dia paling butuh didoakan.
mampu memperhatikan orang lain di saat dirinya ada dalam kondisi sangat butuh diperhatikan. Orang-orang yang bisa dipercaya pada akhirnya hidupnya tidak hanya menunggu jawaban doa, tapi dia jadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Dia tidak hanya menunggu mujizat terjadi, tapi dia jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada kualitas hidup yang dibangun oleh firman. Siapapun yang mau dipercaya sama Tuhan hari-hari ini. Amin. Saudara, ini sangat penting karena ini menentukan posisi. Seperti saya bilang tadi, posisi menentukan. Saudara, perumpamaan dalam Lukas 15, anak yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu rindu ada dalam posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya saya yakin bahwa termasuk saya, kita semua pasti pengen hidup lebih baik. Siapa yang gak ingin hidup lebih baik? Dan saya percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kita kehidupan yang jauh lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, itu sebabnya anak yang bungsu ini datang kepada bapaknya dan dia tahu salah satu hal yang bisa membuat hidupnya lebih baik adalah ketika dalam hidupnya ditambahkan sesuatu. Dalam kontekstual Lukas 15 adalah warisan. Buat banyak orang warisan itu penting. Karena apa? Hidup berubah. Restoran bisa berubah, gaya hidup bisa berubah. Betul nggak saudara? Status sosial bisa berubah. Dan alangkah baiknya anak yang bungsu berpikir, dengan dia menerima warisan, artinya hidup lebih baik di depan mata. Saya renungkan terus ayat ini. Itu sebabnya dia ngotot. Saya kasih kata kunci, ngotot. Karena ya jelas lah, siapa yang gak mau hidup lebih baik dan lebih cepat? Betul gak? Maka saya disclaimer dari awal. Ingat saudara, jangan terjebak. Arah lebih penting dari kecepatan. Ada orang berkata, ya ini tahun percepatan. Betul. Tapi jarak tempuh tidak Tuhan kurangi. Tetap kita harus hargai dan hormati proses. Hormati semua tantangan. Hormati semua air mata. Karena dari situlah kualitas hidup Tuhan bangkitkan kita lebih dari pemenang. Amin. Dan apa yang terjadi? Dapat saudara. Dan jadi yang bungsu ini dapat warisan. Saudara, itu kayak orang sudah dapat nih di tangan. Artinya hidup lebih baik, lebih dekat lagi di depan mata. Tidak lama lagi dia menantikan kualitas hidup yang lebih baik. Tapi anak yang bungsu tidak memperhitungkan poin ini. Bahwasanya percaya sama Bapa dan dipercaya sama Bapa, dua hal yang berbeda. Alhasil kita sama-sama tahu, sang bungsu pemegang warisan berakhir di kandang babi. Yang makan ampas babinya aja dia tidak mampu. Jadi kemampuan mengelola itu jauh lebih penting dari mendapatkan sesuatu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, berdoa dan berjuanglah bukan untuk minta sesuatu sama Tuhan. Karena sejatinya Tuhan sudah tahu apa yang kita butuh. Apa yang kita harus lakukan di awal tahun ini? Persiapkan diri kita menjadi orang dan pribadi yang paling siap untuk menerima kepercayaan ilahi yang memang disiapkan buat saudara dan saya. Amin saudara. Ternyata karakter, integritas, kejujuran tetap menjadi prioritas utama dari firman. Makanya ketika ditampar pipi kanan, Alkitab berkata apa Bapak Ibu Saudara? Kasih pipi kiri. Karena ada yang lebih penting dari rasa sakit, yaitu apa? Kedewasaan dan karakter kita. Karena akhirnya kedewasaan dan karakter mampu menghilangkan rasa sakit yang ada di pipi kita, sehingga kita bisa menerjemahkan semua dengan baik dan benar. Makanya buat saya 2023 ini adalah tahun di mana kita semua tuh harus punya passion untuk meninggalkan semua realita kekanak-kanakan dalam hidup kita. Saudara, kita butuh Tuhan dan firman-Nya supaya dalam
berkeluarga, berkarir, dan melayani Tuhan, kita itu meninggalkan semua bentuk realita kekanak-kanakan dalam hidup kita. Saudara, apapun di tangan anak-anak itu biasanya jadi mainan, betul gak? Kasih kunci mobil, jadi mobil-mobilan. Kasih kunci motor, ya motor-motoran. Kasih alat masak beneran, jadi masak-masakan, betul ya? Satu kali anak saya masukkan handphone mamanya ke makanannya. Karena buat anak-anak, mau handphone bagus, mahal, produk manapun, itu mainan. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dipercayakan apapun jadi mainan. Begitu dia nikah, jadi nikah-nikahan. Dikasih kerja, jadi kerja-kerjaan. Dikasih pelayanan, jadi pelayan-pelayanan. Apapun di tangannya jadi mainan. Orang dewasa dikasih satu di tangannya, berubah jadi 1000. Orang dewasa yang kekanak-kanakan dikasih 1000, jadi 1. Makanya kita berkata, banyak orang dari sudut pandang waktu harusnya sudah jadi pengajar, tapi memutuskan masih memerlukan susu dan merasa dirinya anak-anak. Saudara, kita butuh firman supaya realita dewasa itu semakin nyata dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. 2023 milik seseorang yang bisa dipercaya dan juga dewasa dalam menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya dan saudara membutuhkan firman untuk menolong kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Jadi kita butuh firman bukan hanya untuk hidup kita lebih baik. Karena percayalah, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kita butuh firman supaya kita ini makin siap, saudara. Bayangkan, ini kejadian nyata, saudara. Satu kali seorang pendeta mau khotbah, lalu ada anak sekolah minggu numpain teh di celananya. Dan orang tuanya datang, lalu Pak Pendeta menegur orang tua anak tersebut. Ibu, jangan dimarahin anaknya. Anaknya lolos, saudara. Minggu depan Pak Pendeta mau khotbah, anak laki-lakinya numpain kopi di celananya, saudara. Lalu anak laki-laki itu dipanggil sama Pak Pendeta ini. Nah, kamu tuh gak tahu ya, Papa mau khotbah 5 kali ya. Belum perjamuan kudus, belum bimbingan pranikah, belum baptisan. Diwarain anaknya. Lalu pas Pak Pendeta khotbah, anaknya muncul di belakang bawa koper berisi pakaian, Bapak Ibu. Langsung Pak Pendeta tanya setelah khotbah, nah, kenapa kamu bawa pakaian? Ke gereja lagi. Lalu anaknya bilang gini, Pak, aku mau pindah tinggal di gereja aja. Loh, kenapa? Habis Papa baiknya di gereja aja. Beda di gereja, beda di rumah. Loh, kita butuh itu kan? Kita butuh Tuhan juga supaya kita makin luar biasa dan dalam peningkatan pelayanan. Amin. Tapi saudara, kalau saya pulang ke rumah, lalu anak saya bilang gini, Ma, ada om tuh datang. Itu gagal, saudara. Betul gak? Artinya bahwa yang dibutuhkan bukan hanya keberhasilan dalam jenjang karir, tapi kedewasaan dalam karakter. Berani berkorban, jujur, berani mengakui sebuah kesalahan. Tidak hidup dalam 2 identitas. Beda di rumah, beda di luar. Saudara, kita butuh Tuhan supaya di luar itu tidak orang-orang terkagum-kagum dengan kita. Lalu sampai rumah keluarga kita terkaget-kaget. Nah, itulah kita butuh firman. Semua kita butuh, tidak ada yang tidak. Supaya kita berintegritas di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya yang dipercayalah, yang akhirnya Tuhan percayakan rahasia kerajaan Allah. Maka saya memutuskan bahwa apapun yang terjadi, kalau pundak rohani kita kuat, Bapak Ibu, kalau kita dewasa, kalau kita tangguh di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Segala perkara dapat kita tangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Makanya semua bentuk proses penting, semua bentuk penundaan penting, semua bentuk pembatalan penting, semua proses air mata penting. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, izinkan saya bertanya, kira-kira mana yang kita pilih? Masalah kita selesai
atau pundak rohani kita makin kuat? Tentu pundak rohani kita makin kuat. Itu sebabnya kadang-kadang masalah kita nggak selesai-selesai. Biar apa? Biar pundak rohani kita makin kuat. Yang setuju katakan amin. Artinya kita pun perlu rangkaian proses yang Tuhan izinkan supaya kita dewasa dan kuat. Amin. Satu bagian lagi firman Tuhan, saya ajak kita lihat 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Saya ajak kita baca lagi bersama-sama. Bapak Ibu bersemangat, amin. Amin. Mari kita baca bersama 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 pada hitungan yang ketiga. Semua siap? 2, 3. Ketika aku banyak anak, Aku berkata-kata seperti, aku merasa seperti, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi yang dimaksud dengan dewasa adalah setiap hari berjuang, temukan sifat kekanak-kanakan yang ada dalam hidup kita, kemudian tinggalkan. Maka kita akan menuju kepada kedewasaan Kristus, dan kita akan menuju kepada tempat di mana Tuhan mau bangun hidup kita. Jadi orang yang bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah Bapak Ibu, kita akan bertumbuh dari kecil ke besar. Setuju? Ya. Dan kita di berbagai segmen usia pada sore hari ini. Nah, yang dimaksud dengan firman yang tadi saya sampaikan adalah ketika kita bertumbuh dari kecil ke besar, terkadang sifat kita waktu kecil ngikut, jadinya dewasa, tapi kadang-kadang kekanak-kanakan. Nah, kita butuh firman untuk menolong kita supaya kita itu mampu, seperti ayat yang barusan kita baca, meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Contoh, saudara, anak-anak itu biasanya menganggap dirinya tuh pusat segala sesuatu, betul nggak? Anak-anak tuh cenderung nggak peduli dengan orang lain. Anak-anak tuh pengen jadi pusat perhatian dan semuanya harus sesuai dengan dia, betul nggak? Makanya kadang-kadang waktu saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, kadang-kadang ada anak-anak yang ikut dengar, dan mungkin anak-anak itu bilang gini, ini om botak di depan ngomongnya lama banget, jalan dia, gitu. Ya sudahlah, itu kan anak-anak saudara. Tapi sama dengan orang dewasa, dan ini kebanyakan terjadi di anak-anak muda saudara. Begitu yang dia dengar itu sepertinya dia tidak tertarik, yang dia dengar tuh menurut dia tidak nyambung dengan logika dia sibuk sendiri. Entah main handphone, entah browsing, buka Shopee, buka Tokped, buka Instagram dan sebagainya. Saya punya argumen Bapak Ibu Saudara. Karena anak-anak cenderung hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Betul nggak? Dan itu sifat kekanak-kanakan. Siapa percaya kalau kita dewasa, siapapun yang menyampaikan, Tuhan bisa pakai dirinya untuk jadi berkat dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya kadang saudara orang dewasa yang kekanak-kanakan tuh suka gini kadang-kadang. Pak, minggu depan siapa yang khotbah, Pak? Aduh, Bapak ini, mending datang telat ya Pak. Bawa kopi yang banyak Pak. Kalau minggu depan lagi siapa Pak? Pak, pendeta ini. Nah itu baru jos. Artinya gini, memang kecenderungan seperti itu, tapi percayalah, dimanapun, makanya saya percaya di dalam Tuhan tidak ada tempat basah, tidak ada tempat kering. Dimanapun kita berada, kita jadi terang dan bintangnya Tuhan. Yusuf sekalipun di penjara, di lubang sumur, dia tetap bisa memancarkan karena ada karakter yang Tuhan bangun, karena ada passion kembali ke akar. Dimanapun dia berada, dia dewasa. Betul? Saudara, menurut saya agak sulit menerjemahkan hidup hari ini tanpa kacamata kedewasaan. Contoh, saudara masih ingat ya, Piala Dunia kemarin itu kan rame, dan salah satu ramenya adalah kadang-kadang orang tuh suka melibatkan doa dan agama dalam pertandingan. Betul? Saya anak pemain bola dari zaman dulu sebenarnya, tapi pertandingan kemarin tuh kayaknya kental banget gitu, ya kan? Tim-tim fanatik A dan B gitu. Satu kali bertanding lah dua tim, dan fansnya tuh banyak anak Tuhan.
Itu kan kelihatan mau di sosmed, mau dinonton bareng gitu. Nah, saudara bayangkan ya, tim A lawan tim B. Lalu pendukungnya yang A berdoa, oh Tuhan, kau tidak akan permalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Dalam nama Yesus aku bawa tim A, ya kan? Bahkan saya pernah lihat di televisi dikasih tanda salib gitu. Wah. Dalam nama Yesus, amin. Tim B juga berdoa. 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, amin. Minta apa aja, Tuhan akan memberikan. Ku berdoa saat ini, panji-panji Kristus ditegakkan. Wah, masuk 2 peperangan, kayak patahkan semua. Rebut kemenangan. Pertanyaan saya, Tuhan dengar yang mana ketika 2 anak Tuhan berdoa? Nah, kira-kira saudara, Tuhan dengar mana? Tim A cenderung akan berkata, jelas kami lah. Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Betul. Tim B juga bilang gitu. Menang dua-duanya, nggak bisa. Makanya ini menurut saya, orang yang dewasa tidak hanya berdoa supaya menang. Orang dewasa juga berdoa apa Bapak Ibu? Tidak nangis kalau kalah. Tidak meraung-raung kalau kalah. Karena sejatinya kedaulatan pusatnya bukan kita. Kedaulatan pusatnya Tuhan. Setuju gak sih? Kita gak bisa bikin skenario semua harus sesuai kita. Saya sering dulu lakukan itu. Tiap pagi saya berdoa, oh Tuhan jangan hujan. Pokoknya saya anak raja. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu dapat lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kalau saya pergi, saya dapat parkir duluan pokoknya. Setiap kali saya pencet lift harus terbuka duluan buat anak raja. Kalau ada doa pengurapan, saya duluan didoakan, saya duluan diberkati. Dan saya banyak kecewanya. Karena nggak terjadi sesuai dengan kejadian. Bukan Tuhan jahat, kita kekanak-kanakan. Kita berpikir kita bisa mengelola Tuhan dengan sifat kekanak-kanakan kita. Makanya banyak orang pede hari ini berkata, Pak, kalau aku nggak suka sama dia, pasti surga juga nggak suka sama dia. Gitu kan? Kalau saya bilang dia sesat, surga akan bilang dia sesat. Kalau saya suka sama dia, Pak, itu pasti surga juga suka. Yang Tuhan siapa? Yang umat siapa? Betul nggak? Saya kadang dapat argumen balik, tapi kan Pak, Alkitab berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Ya saudara, saya kasih contoh. Ini di belakang ada teman saya nih, Roberto. Misalnya saya ke rumah Roberto, lalu saya ketok rumah Roberto, lalu saya bilang gini, Roberto, karena kita udah kenal lama dari SMP, teman SMP saya. Pokoknya setiap saya ketok, kamu harus buka. Itu kurang ajar buat saya. Kenapa? Kalau saya berani ketok rumahnya Roberto, saya harus hormati yang di balik pintunya. Mau dia buka sekarang, itu kan rumah dia. Mau dia buka nanti, juga rumahnya dia. Nah kadang kita sama Tuhan tuh gitu. Pokoknya saya ketok, pokoknya hari ini juga terbuka. Hormati dong yang di balik pintu. Makanya perlu kedewasaan dalam mengetok dan meminta. Supaya tidak kejadian anak yang bungsu terjadi dalam hidup kita. Karena sejatinya kita bukan pusat segala sesuatu. Saya ajak saudara nostalgia sedikit. Dulu zaman saya, orang tuh tulis diary, buku harian, itu di satu buku yang ada gemboknya, benar kan? Ya kan? Ada gemboknya. Jadi rahasia tuh ditulis, tutup pintu bukunya, gembok, kuncinya simpen. Bukunya disimpan supaya apa? Orang gak boleh baca. Sekarang orang tulis diary di sosial media, nggak dibaca orang ngamuk. Ada orang-orang yang sudah curhat panjang lebar, yang like sedikit dihapus. Karena apa? Karena menganggap dirinya penting. Dia berpikir semua harus sesuai dengan diri dia. Saudara bayangkan, ini yang lebih lucu sih menurut saya. Apa yang kebanyakan anak Tuhan lakukan ketika masuk rumah sakit? Foto dulu infusnya, habis itu upload. Bayangkan, saya pernah lihat satu postingan di sosial media, jempol cantengan Bapak Ibu, seluruh dunia harus lihat. Ya sebenarnya orang menganggap itu hal yang receh, tapi gini, hati-hati dengan sifat kekanak-kanakan yang kita biarkan terus bertumbuh. Anak-anak hanya caranya sendiri yang mau dipakai. Anak-anak sulit berinteraksi dengan cara-cara bermain orang lain. Betul nggak saudara? Nah kadang-kadang anak-anak suka bilang gini, pokoknya kalau cara saya nggak bisa dipakai, udah kita usah main deh sekalian. Betul?
main kartu, main remi, ya, main apapun lah, ya, termasuk yang bunyinya sering bunyi sekarang tak 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 tak, itu. Tapi dalam bermain anak tuh pasti pengen caranya dipakai. Nah, bayangkan kalau dia seorang kepala keluarga, dia seorang pemimpin gereja, yang dia nggak peduli dengan yang lain, betul nggak? Anak-anak nggak bisa jaga perasaan orang lain. Saya tinggal di apartemen di belakang Mall Kelapa Gading, Bapak Ibu, lantai 25, Gading Nias, Bapak Ibu. Nah, seringkali saya tuh pas pulang berbarengan dengan penghuni lain, ada anak-anak dan orang tuanya. Nah, satu kali ada anak-anak yang sama orang tuanya, terus anaknya digendong. Ketika anaknya digendong, muka anak itu depan-depanan sama saya, kayak gitu kan, sering di lift. Terus hening. Di tengah keheningan, tiba-tiba anaknya ngomong gini sama papanya, "Pak, kok orang di depan kita nggak ada rambutnya ya, Pak? Jelek banget, gak kayak Bapak gitu. Bapak tuh bagus, ini kenapa Pak?" Gitu loh. 25 lantai dihina saya sama anak itu. Itu gak sekali dua kali gitu. Ya itulah anak-anak. Kalau saya malas, saya lebih anak-anak dari dia, bayangin. Gimana anak ngambut lebih anak-anak gitu. Tapi kadang-kadang gitu waktu kita dewasa. Artinya gini, semakin dewasa kita, harusnya semakin berfilter kita. Semakin kita punya filter dalam berinteraksi satu sama lain. Setuju gak? Makanya kita gak bisa bilang gini, "Oh maaf, terima aja saya emang dari dulu orang yang kayak gini." Oh tidak, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Itu mah kekanak-kanakan aja, gak mau berubah dan gak mau bertobat. Artinya kekuatan kedewasaan di berubahnya. Betul gak? Bukan aksesorisnya. Karena kalau kita bermain di aksesoris aja, waduh saudara, saya punya pengalaman. Waktu zaman kerusuhan di Ambon, saya tuh pergi pelayanan ke sana. Lalu ceritanya saya mau rental mobil. Lalu saya tanya, "Bung, satu hari berapa rental mobil?" 200.000. "Oke Bung, saya sewa setengah hari aja." "Setengah hari berapa?" 200.000. "Loh, kok satu hari sama, setengah hari sama?" Lalu saya iseng tanya, 2 jam berapa Bung? 200.000. Lah, lebih aneh lagi. Karena dia lihat saya mempertanyakan, dia ajak saya ke kantornya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan di kantornya? Dia buka Alkitab coba. Dalam hati saya mau rental mobil waktu itu. Bukan mau baca Alkitab. Saya suka baca Alkitab dan saya sudah sangat teduh. Lalu dia bilang ini, "Sabar. Ada tertulis dalam Alkitab. Perumpamaan tentang seorang pengusaha dan ada pekerja-pekerja yang bekerja di ladangnya, Bu. Yang masuk pagi upahnya 1 dinar. Yang masuk siang upahnya 1 dinar. Yang masuk sore saya sebut 1 dinar. Rental mobil aja pakai ayat. Tapi kotanya kerusuhan." Maksud saya bahwa kalau saudara mendalami firman, akhirnya dia akan mendewasakan kita. Dia tidak akan membiarkan, dia dalam artian firman, tidak akan membiarkan kita hanya hidup berdasarkan aksesoris saja. Dia akan bawa kita kepada esensi kekristenan yang sesungguhnya. Dan di situ ada kedewasaan. Yang setuju katakan amin. Saudara, anak-anak yang gampang marah itu. Adakah dari saudara pernah mengalami atau melihat seorang anak merengek minta mainan di pasar atau di mall, lalu anaknya bilang gini sama papanya, "Pak, aku nih mau ngamuk loh, mau teriak." "Gimana? Papa lagi sejahtera, Papa lagi damai kan? Aku bisa tunda kok 2 minggu lagi." Gak ada. Betul gak? Nah, itu sebabnya kita butuh firman untuk memfilter begitu banyak kejadian emosi dalam hati kita. Kita butuh firman yang menolong kita mengontrol. Setuju gak sih? Betul ya? Supaya dalam kehidupan ini yang menentukan bukan emosi kita, tapi firman yang hidup di dalam kita. Yang menentukan bukan kuat dan gagah kita, tapi apapun, orang boleh lakukan apapun yang melukai dan menyakiti hati kita, tapi respon tetap berdasarkan firman yang hidup dalam hidup kita. Jadi tidak ada filosofi kayak lebah gitu ya. Kalau bermanfaat, kita bisa kasih manfaat. Tapi jangan coba-coba ganggu kita. Kita bisa 1000 kali lebih jahat. Oh, tidak bisa.
Karena yang menentukan reaksi harusnya firman. Dan firman itu mengikis kedagingan kita. Proses untung rugi kita. Dan meredam hak-hak emosi kadang-kadang. Hak-hak membalas. Gak mudah. Bahkan untuk level orang yang sudah kenal Tuhan pun gak mudah. Makanya kan saudara kadang-kadang suka dengar kalimat ini ya. Untuk Pak, saya udah bertobat. Kalau gak mah habis tuh orang masa itu belum. Itu belum. Gitu. Satu kali saya ketemu seorang hamba Tuhan di Sumatera Utara. Menarik sekali saudara. Jadi beliau itu pakai jas hari Minggu yang sampai di bawah lutut jasnya. Ini keren. Lalu saya samperin, selamat hari Minggu Pak Pendeta Shalom. Begitu dia salam saya melihat ada gagang pedang di balik jasnya. Positive thinking sebagai anak Tuhan. Itu buat ke ladang. Karena banyak hamba Tuhan setelah dia melayani, dia pergi ke ladang. Tapi ke dasar saya kepo. Lalu saya tanya lagi, Pak Pendeta tolong jangan marah sama saya. Saya cuma penasaran, itu buat apa ya Pak? Lalu Pak Pendeta ini senyum tipis. Saudara, Pak Pendeta bilang gini, oh jadi gini Pak, kalau ada apa-apa, misalnya Tuhan terlambat tolong, ya inilah Pak, Tuhan memberkati Pak. Nggak mudah. Kadang-kadang pertempuran kita bukan pertempuran untuk percaya sama Tuhan, untuk jadi orang yang bisa dipercaya setiap hari. Makanya menurut saya pertempuran terbesar adalah mencari sifat kekanak-kanakan kita dan meninggalkannya. Anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Saya yakin Bapak Ibu tidak pernah melihat ada ketua panitia ibadah Natal, ketua panitianya anak sekolah minggu. Karena anak-anak sulit untuk terima tanggung jawab. Tidak ada orang tua yang mau healing jalan-jalan, lalu dia bilang sama anaknya umur 6 tahun, nah nih ya token BCA, Mandiri, jangan lupa kamu kartu kredit bayar dan listrik dimatiin, gak bisa. Anak-anak sulit terima tanggung jawab. Demikian orang dewasa yang kekanak-kanakan. Benar. Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu, termasuk saya dulu, yang doa makan aja harus dijadwal 2 tahun sebelum. Lu jangan saya Pak doa makan Pak. Pak kan cuma doa makan. Iya Pak, jangan Pak. Saya ngerti, kadang-kadang bukan masalah bisa apa enggak, tapi keraguan untuk ambil tanggung jawab. Terutama dalam pelayanan. Betul nggak saudara? Yang membuat akhirnya seseorang tidak bisa maksimal Tuhan pakai adalah dia terus mengizinkan sifat kekanak-kanakan dalam hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang bertalenta tapi sulit untuk mengambil tanggung jawab. Sedangkan itu penting sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dipercayakan. Salah satu kekuatannya adalah tanggung jawab, bukan hanya berkat. Saudara dengar baik, ada tujuan kita disembuhkan, ada tujuan ekonomi kita dipulihkan, ada tujuan pernikahan kita dipulihkan, ada tujuan Tuhan buka tingkap langit dan memberkati kita, yaitu apa? Supaya kita jadi orang diberkati yang bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Makanya saya mau tutup dengan 2 tips ini, saudara. Tips sederhana. Yang pertama, sering-seringlah ngomong iya. Gampang kan Bapak Ibu? 2, 3, iya. Coba iya aja. Contoh, saya minta nanti salah satu dari ibu-ibu yang di sini bantu saya doa untuk penutup firman. Iya, gitu. Meskipun setelah ngomong iya, 90% menyesal. Aduh, kenapa aku ngomong iya ya? Terus yang lain senang gitu. Puji Tuhan, bukan saya. Tapi saya menyampaikan dalam kasih Kristus, ketika kita mengambil tanggung jawab untuk pelayanan, which is itu untuk Tuhan, kita bukan orang bodoh. Sekalipun seakan-akan itu kayak untung rugi. Betul? Siapa di tempat ini yang mau jadi ketua panitia Natal? Saya tunjuk salah satu ketua panitia Natal tahun ini. Cari dananya, gitu kadang-kadang ya, meeting-meetingnya. Aduh, jangan saya belum siap deh. Aduh, saya ngomong aja false. Aduh, sebenarnya refleks kadang-kadang melahirkan ribuan alasan tanpa dibuat-buat muncul untuk tanggung jawab.
Betul kan? Itu juga terjadi di saya. Tapi waktu saudara berani ngomong iya, waktu saudara ambil satu langkah, Tuhan buat ribuan langkah di depan kita. Amin. Yang kedua, sering-seringlah ngomong saya. Siapa di sini yang belum pernah pimpin pujian, belum pernah pelayanan? Yuk tahun ini di persekutuan doa kita, siapa yang mau ambil bagian dalam pelayanan? Biasanya setelah pertanyaan itu semua kepala tertunduk. Biasanya. Tapi dicari juga orang-orang yang berani berkata, saya ngomong belum tentu orang dengar. Nyanyi juga belum tentu. Saya percaya ini bukan masalah skill aja. Ini masalah bagaimana kita izinkan Tuhan mengekes sifat kekanak-kanakan kita. Saudara tahu ada masalah-masalah tertentu dalam hidup ini. Ya, ini saya jadi nostalgia sedikit. Saya tutup dalam kesaksian ini, saudara. Saya udah masuk dalam pernikahan yang ke-13. Nah, sebelum menikah, ya kami dari 2 orang yang punya latar belakang kompleks lah. Kalau saya cerita panjang, saudara. Jadi calon istri saya waktu itu punya trauma yang begitu dalam dan panjang. Saya juga. Satu kali kami di kendaraan, terus kami berdebat ribut. Tahu-tahu calon istri saya buka pintu di tengah jalan, terus lari. Kaget saya. Seketika Matius, Markus, Lukas hilang di kepala saya. Bapak nih, ya kan? Lalu saya kejar dong istri saya. Istri saya itu saudara seorang Tionghoa yang kumpung poponya orang Shanghai asli. Saya Papa Ambon, Mama Manado. Jadi kalau di jalan, dia lari, saya kejar, sayalah yang dikejar orang. Betul gak? Dia sih pasti ditolong orang. Saya dengan penampilan kayak gini, orang bapaknya sih, waduh, ini. Dan itu terjadi. Makanya saya makin gak terima. Satu kali, setelah beberapa kali, saya buat perjanjian. Saya bilang sama calon istri saya waktu itu, kalau sekali lagi kamu lakukan ini, mungkin kita bukan dari Tuhan. Ya, mulai pakai otoritas saya. Lalu kejadian lagi, buka pintu lari gitu. Nah, kali ini beda karena dia udah tahu konsekuensinya. Jadi dia cuma waktu kami menyelesaikan, dia cuma menundukkan kepala dan dia mulai menangis. Saya udah siapkan semua ego, ayat-ayat semua udah saya siapkan. Lalu seketika saya ingat khotbah hari ini, sore ini. Lalu dalam hati kecil saya, khotbah gampang ya, dewasa, nggak kekanak-kanakan gitu. Itu kayak satu ketika kayak keputar nih semua khotbah-khotbah ini. Makanya saudara, kita adalah murid pertama dari setiap perkataan kita. Jadi waktu kita berkata-kata, ingat murid pertamanya itu kita. Saya ingat terus dan rasanya saya mengambil keputusan yang salah. Saudara, saya pegang tangan dia. Dia udah siap untuk menyelesaikan hubungan kami. Lalu saya bilang gini, sayang, mau kamu 1000 kali lagi buka pintu dan lari, aku akan tetap berusaha sayang sama kamu. Bukan karena kamu buka pintu dan lari, tapi karena saya sayang. Di situ saya lamar dia. Saya bilang saya mau jadi orang yang Tuhan pakai paling penting dalam hidup kamu. Saya mau jadi ayah satu saat dari anak-anak kamu. Saya mau waktu saya bangun pagi yang saya lihat kamu. Bahkan nanti terakhir hari saya mau kamu yang saya lihat. Lalu saya melepaskan blessing, saya melepaskan pengampunan. Dan kami menikah. Dan 13 tahun pernikahan tidak pernah kejadian lagi. Maksud saya gini, ada masalah tertentu yang tidak bisa diselesaikan lewat gengsi. Saya bisa sikat pakai ayat, tunduklah. Saya bisa sikat pakai pengalaman, pakai pengurapan. Saya bisa tangking malah. Saya bisa pakai semua ego saya sebagai laki-laki. Tapi ternyata ada masalah-masalah tertentu dalam hidup ini yang hanya bisa diselesaikan lewat kedewasaan. Bukan menang kalah, tapi karakter, mentalitas, integritas, cara pandang, cara menilai, hati yang telah ditempa, cara kita memutuskan yang terus-menerus ditempa oleh firman Tuhan yang hidup. Itu yang jaga kita.
2023, saya berdoa Natal tahun ini ada ratusan kesaksian hebat lahir dari kita semua. Tuhan baik, jaga dan pelihara kita. Anak kita tumbuh menjadi anak yang luar biasa, tidak meminta-minta. Ada ratusan kesaksian keluarga-keluarga dibangkitkan, ada ratusan kesaksian di mana Tuhan memelihara tanpa bisa dibantahkan oleh siapapun. Mari kita buat cerita hebat tahun ini bersama Tuhan, supaya akhir tahun ini anak cucu kita bisa lihat siapa yang berjalan bersama kita. Dan saya berdoa Tuhan menyertai kita. Bahkan sampai suatu saat kita tutup mata, biarlah Dia mendapati kita tetap setia, tetap cinta, tetap bersyukur sampai selama-lamanya. Kalau ada dari antara saudara hadir hari ini dengan kebingungan, kenapa ya masalah tuh kayak rajam, satu belum, satu lagi muncul. Ini belum, satu lagi. Mau mulai dari mana juga bingung. Mulai dari bersyukur. Bolehkah sore hari ini, di atas segala yang terjadi, apapun itu. Kadang-kadang yang terjadi sampai mau ngomong apa juga udah susah, air mata juga udah habis. Bolehkah di atas situasi itu kita mengucap syukur buat Tuhan yang lebih besar menyertai kita. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan setiamu di sepanjang. Mari di atas segala yang terjadi kita naikkan syukur sama Tuhan. Kami naikkan syukur. Naikkan syukur buat hari yang kau beri, buat hari yang kau habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan setiamu di sepanjang. Mari sama-sama dengan besar setiamu, besar setiamu, besar berkat yang terbaik turun atas setiap kami. Berkat yang terbaik turun atas rumah ini dan semua yang ada di rumah ini. Berkat yang terbaik turun atas keluarga kami. Kami minta anugerah supaya kami bukan hanya menjadi orang yang percaya pada Tuhan, tapi pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang sudah diberkati dan siap jadi berkat bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
lama, bahkan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan saya.